Pintu studio webinar premium bisnis apotek sudah dibuka. Bagi bisnis owner yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Oke, cek 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 cek. Bapak Ibu suaranya Mas Eko sudah muncul atau belum? Ini Mas Eko agak gelap-gelapan ya. Oke. Aman. Coba sebentar. Aman nggak sih? Aman ya? Oke. Bapak Ibu suaranya Mas Eko sudah muncul atau belum? Coba dong komen. Kalau sudah ada suaranya Mas Eko, nanti Mas Eko mulai kelas malam hari ini. Jelas Mas? Siap. Pak Sari ya ini ya. Oke, siap. Ya, ini backsoundnya di sini sedang ada puji-pujian begitu di masjid ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita lanjut saja belajar malam hari ini. Mbak Laras jelas. Siap. Masya Allah, senang sekali Bapak Ibu malam hari ini. Mas Eko bisa menemani kembali. Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya dalam SSS Forum di setiap hari Jumat. Hari ini adalah tanggal 23 Januari 2026. Tidak terasa Bapak Ibu, Januari sepertinya baru 2 minggu yang lalu begitu ya. Kita merayakan tahun baru, tapi ternyata udah mau bulan 2 aja gitu ya. Oke. Nah, ini kembali untuk yang baru hadir, Mas Eko buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Mas Eko malam hari bisa menemani Bapak Ibu semuanya ya. Dan ini yang sudah hadir ada siapa aja? Coba Mas Eko mau sebut satu persatu. Yang sudah hadir ini ada. Coba siapa ya? Ada Mas Angga. Selamat malam Mas Angga. Ada juga Mbak Laras. Nih, selamat malam. Mbak Apoteker Laras. Selanjutnya ada Mbak Arifka. Selamat malam. Nah, ini yang barusan lagi chattingan sama Mas Eko gitu ya. Ada Dokter Asep Purnama. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam dan juga semangat belajar malam hari ini, gitu, Dok. Gitu. Dan selanjutnya ada siapa lagi malam hari ini? Ada Mbak Desi. Ada Mbak Desi Suryani ya. Mbak Desinya ada dua malam hari ini ya. Selanjutnya ada Mas Didi. Kemudian Mas Didi ini Mas Didi Darmadi bukan ya? Selanjutnya ini ada Mas Fajar Fabriansa. Kemudian ada Mbak Vera Kurnia. Ada juga Pak Gede. Mas Gede atau Pak Gede ini ya. Kemudian ada Mbak Hani. Kemudian ada Mbak Hilda. Ada juga Mbak Holly. Ada juga Mbak Jessi, Pak Krio. Kemudian ada Ibu Lia Kurniawati, Ibu dosen yang dari Bekasi yang beberapa waktu lalu ketemu sama Mas Eko di Yogyakarta, Ibu. Terima kasih sekali atas kehadirannya di Yogyakarta, luar biasa. Ibu sehat-sehat, lancar rezekinya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada ini Mas senior-senior semua, ada Pak Krio, ada Mbak Jessi, pokoknya suatu kehormatan sekali malam hari ini dihadiri oleh orang-orang terdekat dari BBA gitu ya. Kemudian ada Mbak Lola Via, ada Bu Nora. Wih, ini juga yang minggu lalu sepertinya bertemu sama Mas Eko juga di acara annual meeting PT Indah Merdeka Indonesia begitu ya, dan juga beliau menerima penghargaan serta memberikan simbolis penghargaan juga kepada PT Indah Merdeka Indonesia. Ada Ibu Sri Mukartiningsih. Selamat malam Ibu ya. Malam hari ini suatu kehormatan bisa bergabung bersama
di SSS Forum malam hari ini. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Sari, ada Mbak Shirley, ada Mbak Tanti. Ini juga sama ya. Kemarin minggu lalu Mas Eko main ke tempat beliau di Sukoharjo gitu ya. Kemudian kok Sukoharjo ya? Di ini di mana Mbak Tantin? Saya lupa. Di Karanganyar, Nah, Mas. betul. Karanganyar. Mbak Tantin malam hari sendiri atau sama Mas Fahmi? Iya, ini sama Mas Fahmi, Mas. Oh, Tapi belum pulang ini dari masjid. Masya Nunggu Allah, dulu. siap. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tantin, Mas Fahmi. Selanjutnya ini ada Mbak Tia, ada juga Mas Yogi ya. Oke, Bapak Ibu sebelum Mas Eko mulai PPT-nya Mas Eko begitu ya. Kembali Mas Eko tuh pengen dengar suaranya yang tadi sudah hadir. Coba dong ada Mbak Jessi, Mbak Jessi. Assalamualaikum Mbak Jess. Waalaikumsalam, Mas. Siap, Mbak Jessi lagi sama Mas Adip apa sendiri malam hari ini? Ini lagi di rumah, ada Mas Adip juga sama anak-anak. Wih, siap. Oke, satu akun Zoom aja berarti ya, dengerin bareng-bareng gitu ya. Iya, Mas. Oh, siap. Ya, Oke. Selanjutnya, ini ada siapa ya? Ada Pak Krio, Pak Krio. Kangen banget dengan suaranya Pak Krio nih ya. Assalamualaikum, Pak Krio, Pak Bos. Disambi nih kayaknya Pak Krio ya. Coba dong Pak Krio lagi di mana malam hari ini? Di rumah apa lagi jalan-jalan Pak Krio? Sepertinya disambi Pak Krio ya. Oke, siap. Nanti akan saya sapa kembali ya. Kemudian Ibu Lia deh, Ibu Lia Bekasi coba lagi on stay atau sedang perjalanan ini sepertinya. Ibu Lia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di Bekasi atau masih di Yogyakarta, Ibu Lia? Kayaknya di perjalanan sepertinya ya, sambil dengerin Mas Eko gitu ya. Oke, siap Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Sebelum Mas Eko sambut pemateri yang luar biasa malam hari ini, begitu ya. Izin Mas Eko sampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Pak Nurul, saya dibantu untuk share PPT-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu, selamat datang Bapak Ibu semuanya dalam SSS Forum yang acaranya adalah rutin setiap hari Jumat malam Sabtu begitu ya. Dan di sini ya gambar-gambarnya sudah ada kelas-kelas yang sudah diadakan oleh belajar bisnis apotek gitu ya. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu agar segala proses belajar malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang maksimal dan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Izin Bapak Ibu yang muslim masih kau pimpin dan jika untuk yang non muslim mari kita berdoa bersama-sama dan juga menyesuaikan, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami seperti mereka menyayangi dosa kecil ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang soleh dan mensolehkan orang lain. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang kaya dan mengkayakan orang lain. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain. Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ketiga hal tersebut menjadi saksi kami masuk ke surga bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Bapak Ibu sudah diawali dengan doa Bismillah malam hari ini. Yang lagi dalam perjalanan semoga bisa dengerin Mas Eko dengan lancar perjalanannya, tidak tersendat jaringan dimanapun Bapak Ibu semuanya berada malam hari ini ya. Oke, selanjutnya next Pak Nurul. Nah, ini coba Mas Eko mau sapa terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya yang hadir malam hari ini dari kota mana aja yuk kita chat. Oke, dari kota mana aja semuanya kita chat dari mana?
Mbak Desi dari Batam, Ibu Lia dari Bekasi ya. Mbak Lola dari Kudus. Oh, dari Kudus. Siap. Kudus hadir. Ayo, coba yang lain dari kota mana? Yang paling jauh coba dong. Malam hari ini dari mana? Bukit Tinggi. Oke. Terjauh sementara dari Bukit Tinggi. Coba ada lagi yang paling jauh dari mana? Bu Desi Pekanbaru. Siap. Pekanbaru hadir Mbak Desi Suryani. Terima kasih. Bukit Tinggi, Pekanbaru, Pulau Sumatera ini sepertinya ya. Oke, Pulau Jawa coba mana Pulau Jawa? Selain Kudus tadi, coba ada dari mana aja Pulau Jawa? Jawa Tengah suaranya mana? Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Ini sepertinya sedang Pak ada di perjalanan gitu ya. Mbak Holly dari Jakarta. Oh ya siap. Jakarta hadir. Siap Mbak Holly. Oke, ini sepertinya sedang banyak yang disambi Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu Pak Nurul, saya mau next ya. Kita next. Nah, Mas Eko gimana mendapatkan hasil yang maksimal dari forum malam hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk meluruskan niat terlebih dahulu. Niat malam hari ini adalah untuk belajar, mengosongkan gelas gitu ya. Kita menerima ilmu sebanyak-banyaknya, begitu kita kosongkan gelas kita terlebih dahulu, kemudian mendahulukan keridhaan, kemudian jangan membentengi diri. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini bukan pemula semua, ada yang sudah punya 2 cabang, ada yang sudah punya 3 cabang gitu ya, ada yang sudah autopilot apoteknya begitu ya. Jadi ketika mendapatkan ilmu malam hari ini jangan, wah saya udah bisa nih gitu ya, wah saya lebih pinter nih gitu ya. Oke, Mas Eko yakin betul bahwa yang hadir hari ini itu sudah banyak yang profesional. Tapi mari justru itu kita jadikan bersama-sama forum malam hari ini menjadi hidup dengan kita berdiskusi dan juga saling sharing ilmu gitu ya. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama untuk relax, fokus dan konsentrasi. Jangan tegang biar ilmunya masuk semua gitu ya. Kemudian hargai sudut pandang orang lain. Terlibat 100%. Berani berbicara dan juga menerima tantangan. Kemudian ketika mendapatkan ide atau gagasan segera ditulis. Maka siapkan buku tulisnya di samping. Siapkan padnya, siapkan iPad-nya, tab-nya, siapkan apa lagi ya? Siapkan cemilannya, siapkan snacknya gitu ya. Karena sampai dengan jam 9 nanti kita akan belajar di SS Forum ini dengan diskusi-diskusi yang hangat gitu ya. Oke, lanjut Mbak Nurul. Nah, sudah ini. Yuk next lagi. Kita next lagi. Nah, izin Bapak Ibu Mas Eko menginformasikan satu kalender event belajar bisnis apotek di tahun 2026. Salah satunya adalah apa Mbak Nurul? Nah, ini ya, Sekolah Jenderal Bisnis Apotek Kelas Supervisor, Bapak Ibu ya, ini ada di tanggal 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2026 di Depok Bapak Ibu ya. Di Depok. Ini boleh silakan di screenshot informasinya Bapak Ibu. Ini ada di Depok ya. Lanjut next. Nah, ini ya kalender bootcamp Bapak Ibu, terdekat juga kita ada bootcamp. Ada di tanggal berapa Mbak Nurul? Nah, ini ya, ada di tanggal 7-8 Februari 2026 ya. Seatnya terbatas Bapak Ibu karena kita sudah buka pendaftaran ini dari 2 bulan yang lalu, maka seatnya hanya tinggal tersisa 6 kalau nggak salah ya, 6 atau 7 seat karena maksimal kita batasi hanya 30 peserta saja. Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, kita batasi 30 peserta saja karena kalau terlalu banyak nanti tidak kondusif belajarnya. Jadi maksimal kita batasi 30 saja ya. Kalau tidak kebagian yang bulan ini, kalau tidak kebagian yang batch ini, Februari ini, maka silahkan hadir di tahun depan ya. Insya Allah ada lagi di tahun depan, di bulan Februari juga Bapak Ibu di tahun depan. Kelamaan Mas Eko, yuk sudah kalau begitu silakan hadir di tanggal 7-8 Februari. Karena jangan sampai telat mengikuti, berarti nanti telat telat startnya untuk apoteknya gitu ya, entah untuk yang memperbaiki ataupun baru atau yang baru mau bangun atau yang baru mau buka gitu ya.
Nah, di malam hari ini juga alumni-alumni dari bootcamp juga hadir. Kalau tidak salah ya, ada beberapa, ada Mbak Tantin juga alumni bootcamp. Kemudian ada Ibu Lia dari Bekasi, Ibu dosen juga alumni dari bootcamp. Terus kemudian ada Pak Krio juga alumni bootcamp 1000 apotik di Kaliurang pada saat itu saya beli jalan-jalan Pak Krio ya. Kemudian ada banyak sekali juga alumni bootcamp yang hadir malam hari ini, suatu kehormatan sekali. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, buat Bapak Ibu yang pengen harga spesial begitu di bootcampnya, silakan screenshot informasi ini, kemudian silakan klaim harga khususnya ke Mas Eko. Silakan di chat Mas Eko malam hari, silakan di japri ya. Oke, 7-8 Februari ya. Silakan, hanya tinggal tersisa 6 kalau nggak 7 seat saja ya. Berarti yang sudah daftar sudah banyak sekali ya. Oke, lanjut. Next, Pak Nurul. Nah, Bapak Ibu malam hari kita akan belajar bersama siapa? Nah, ini ya. Beliau kalau yang sudah mengikuti BBA dari lama, pasti sudah tidak asing dengan pemateri yang satu ini. Beliau ini luar biasa Bapak Ibu ya. Beliau adalah owner apotek dan beliau juga merupakan coach untuk bisnis-bisnis yang sedang Bapak Ibu jalankan sekarang ini gitu ya. Dan malam hari kita akan belajar bersama beliau ya, critical thinking yang mengubah apotek tembus omset ratusan juta per bulan. Siapa yang omsetnya pengen ratusan juta per bulan, coba chat. Sebelum saya undang beliau untuk memberikan ilmunya malam hari ini, coba siapa yang mau chat. Tak doakan Mas Eko, doakan semoga Bapak Ibu yang omsetnya belum tembus 100 juta, tak doakan semoga tembus 100 juta di bulan ini, bulan depan ya, bulan Februari semoga tembus 100 juta. Yang sudah 100, Mas Eko doakan semoga tembus di 200 juta. Yang sudah 200 juta semoga tembus di 300 juta dan seterusnya gitu ya. Ini dari awal Mas Eko teriak-teriak kayak MLM gitu. Padahal ya udah ginilah pembawaannya Mas Eko gitu ya. Oke, Bapak Ibu yuk langsung kita sambut beliau Apoteker Hendra Rumba Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko. Siap. Mas Hendra malam hari ini aman dengar saya teriak-teriak Mas Hendra ya. Aman, aman, aman. Iya, kalau kayak gini tuh owner-owner nanti takutnya pada ngantuk Mas Hendra gitu ya. Oke, siap. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita sambut Mas Hendra dengan ilmunya. Waktu kita persilakan kepada Mas Hendra, monggo. Oke, saya izin share screen dulu, Mas Eko. Oke, Mas. Bentar ya. Oke, udah kelihatan? Sudah, Mas. Sudah aman. Oke, suara saya jelas? Yang kedua adalah sekali lagi ya kepada Mas Eko dan tim BBA. Saya ucapkan juga terima kasih mengundang saya kembali untuk bisa mengisi. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang critical thinking nih, teman-teman. Ya. Kita akan membahas critical thinking yang tujuannya akhirnya adalah nanti bagaimana nggak nyambung. Sebentar ya. Oke. Bagaimana critical ini ya bisa mengaruhi omset kita menjadi omset yang mencapai ratusan juta gitu per bulannya. Nah, karena judulnya adalah stop sibuk ya, stop jadi owner sibuk nih. Kita perlu definisikan dulu nih. Apa bedanya sibuk dan produktif? Nah, kira-kira apa tuh bedanya teman-teman? Ada yang mau jawab gitu? Pak Krio atau mungkin yang lainnya? Siapa yang mau jawab? Apa bedanya
sibuk, dan produktif. Mungkin Mas Eko bisa bantu, Mas. Kira-kira apa tuh, Mas? Bedanya sibuk dan produktif. Kalau sibuk itu belum tentu produktif, Mas. Eh, Oke. jalan kemanapun, jalan-jalan yang tidak ada tujuannya, keliling-keliling, itu Mm-mm. menjadi sibuk. Tapi apakah itu produktif? Belum tentu. Gitu. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu buat Mas Eko. Ya, bedanya sibuk itu artinya aktivitasnya banyak. Atau effortnya, usahanya itu besar. Usahanya besar, tinggi. Tapi apakah aktivitas yang banyak ini, usaha yang tinggi ini, yang besar ini, menghasilkan dampak atau hasil? Belum tentu. Maka sebuah aktivitas yang tidak menghasilkan sesuatu, yang tidak ada outcome-nya, itu dibilang sesuatu atau bisa kita katakan aktivitas tersebut adalah aktivitas yang menyibukkan. Dan sibuk itu bukan berarti menghasilkan sesuatu. Tapi sebaliknya, produktif, ya, dari katanya juga produk dan aktif. Aktif ini artinya aktivitas, ya teman-teman. Produk itu adalah hasil. Jadi kegiatan yang menghasilkan produk. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman owner semua aktivitasnya itu tidak menghasilkan sebuah produk, maka ini sama dengan sibuk. Tapi kalau aktivitasnya itu menghasilkan sebuah produk, ini sama dengan produktif. Dan bisnis kita bertumbuh kan karena banyaknya aktivitas. Omset kita naik sampai ratusan juta bukan karena banyaknya aktivitas, tapi karena kita produktif. Aktivitas kita menghasilkan sebuah produk yang berdampak kepada omset. Oke, sampai sini clear ya Bapak Ibu? Apa itu sibuk dan produktif? Maka Bapak Ibu berhenti jadi owner sibuk artinya berhenti melakukan banyak aktivitas yang tidak menghasilkan produk. Melakukan sibuk energinya habis tapi tidak menaikkan omset. Jadi aktivitasnya banyak tapi omsetnya tidak naik. Artinya Bapak Ibu disuruh stop untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak berdampak. Caranya adalah dengan pendekatan critical thinking. Nah, critical thinking sendiri itu apa sih Mas Hendra gitu ya? Critical thinking itu adalah kemampuan untuk menganalisis fakta secara objektif, rasional, mendalam sebelum mengambil keputusan. Dan orang yang punya kemampuan ini ya tidak didasarkan pada asumsi, perasaan atau kayaknya atau kebiasaan-kebiasaan lainnya yang hanya mengandalkan feeling. Ringkasnya, critical thinking itu adalah pola pikir, bertindak berdasarkan data atau data oriented. Jadi kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak mengambil keputusan kalau tidak memiliki dasar data. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak bisa diukur itu tidak bisa dikendalikan. Dan sesuatu yang tidak bisa kendalikan, kita tidak bisa adjust, kita tidak bisa ulangi, kita tidak bisa duplikasi. Jadi, kalau sekarang teman-teman menjalankan bisnisnya masih pakai feeling, kayaknya apoteknya rame.
kayaknya masalahnya ini, kayaknya kita perlu ini, tapi tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan based on data, tidak berdasarkan fakta, maka kita masih melakukan pendekatan menjalankan sebuah bisnis bukan pakai critical thinking. Yang nanti kalau berhasil, itu tidak akan bisa kita duplikasi, karena kita nggak tahu prosesnya gimana. Itu adalah kelemahan pendekatan dengan metode di luar critical. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa critical thinking itu penting dalam menjalankan bisnis, terutama mencapai omset ratusan juta? Maka jawabannya adalah, pertama, critical thinking itu penting karena bisa menurunkan biaya. Biaya apa nih Mas Hendra? Biaya kegagalan. Ya. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, misalnya kita mau buka cabang untuk meningkatkan omset kita, atau kita buat program. Ada potensi di mana program atau cabang tersebut gagal. Nah, critical thinking itu meminimalisir kegagalan tersebut. Bukan berarti tidak gagal ya. Kemungkinan gagal ada. Tapi kalau kita membuat pendekatan yang bukan critical thinking, tidak berdasarkan data, cuma kita lihat, oh rame, oh kayaknya seru nih buka, oh kayaknya kemarin ada sesuatu yang viral, mau ikutan FOMO. Maka ketika sukses ataupun ketika gagal, itu kemungkinannya sangat 50-50. Ya bisa sukses, bisa gagal. Maka kemungkinan kegagalan yang tinggi ini meningkatkan biaya kegagalan itu. Tapi dengan kita menggunakan pendekatan critical thinking, menggunakan pendekatan pengelolaan bisnis dengan berbasis data, dan memiliki alur proses dan struktur yang jelas, maka itu akan menjadi turun biaya kegagalannya. Opportunity kita, kesempatan kita untuk berhasil akan lebih besar. Kesalahan yang kita ambil karena keputusan kita tidak berdasarkan data akan semakin minim. Yang kedua, bukan hanya menurunkan biaya berkaitan kegagalan, ya. Kita juga bisa dengan pendekatan critical thinking, kita juga bisa mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Kita bisa mengakselerasi omset kita yang tadinya hanya puluhan juta bisa ke ratusan. Secara eksponensial, secara berkali-kali lipat. Ya. Apa? Karena critical thinking atau pendekatan pengelolaan bisnis berbasis data ini gitu ya, adalah pendekatan yang efisien, yang berdampak. Yang saya bilang itu adalah usaha yang dikeluarkan itu lebih kecil ya daripada dampaknya. Jadi dampaknya itu besar, usahanya kecil. Jadi dengan usaha yang sedikit, kita menghasilkan dampak yang lebih besar. Sehingga percepatan kita untuk mencapai target pertumbuhan kita akan lebih cepat. Kemudian, yang terakhir, kenapa belajar critical thinking itu penting? Atau berperilaku, pengelolaan bisnis berbasis data itu penting. Kritis. Nggak gampang percayaan. Nggak gampang kata orang A, kita ikut A. Tapi kita cek berdasarkan data kita. Ya. Ketika kita berhasil melakukan sebuah perubahan dengan menggunakan pendekatan critical thinking, maka
apa yang telah berhasil mudah diduplikasi. Karena apa? Karena lebih terstruktur. Prosesnya kita tahu nih. Apa aja yang salah, bagaimana proses perbaikannya, dan hasilnya seperti apa. Terukur semua karena ada datanya. Maka lebih mudah kita menduplikasi. Ibaratnya kalau Bapak Ibu punya timbangan, hari ini makan 100 gram nasi gitu ya. Kemudian besok makan 100 gram nasi. Gampang tuh diukurnya. Oh, kenaikanku atau kenaikan berat badanku sekian dengan pola makan ditimbang seperti ini. Sama. Dalam pendekatan critical thinking karena kita berbasis data dan ada struktur berpikirnya, kita bisa men-track, bisa ngelihat ke belakang. Bagaimana proses kita memperbaiki dan bagaimana hasilnya. Ada data dan ukurannya. Sehingga kalau mau diduplikasi akan lebih mudah. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau kita udah tahu 3 hal kenapa belajar critical thinking dalam pengelolaan bisnis, terutama bagaimana caranya nanti mencapai omset yang ratusan juta, dengan 3 hal tadi gitu. Terus, kenapa kok critical thinking ini bisa mempercepat bisnis kita, bisa diduplikasi hasilnya, kemudian menurunkan biaya kegagalan tadi? Maka jawabannya adalah karena pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang tampak. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu owner di sini melihat judulnya, saya berasumsi bahwa ada kaitannya, mungkin Bapak Ibu relate dengan omset. Bagaimana cara naikin omset? Omset itu adalah sesuatu yang tampak. Oh, omsetnya turun. Oh, omsetnya stuck. Itu sesuatu yang nampak. Sebagaimana kalau kita umpamakan bisnis apotek itu adalah rumah ini, air yang menetes karena bocor, cat yang luntur karena kena air, itu sesuatu yang tampak atau gejala yang muncul. Tapi kalau kita hanya melihat bagaimana air itu menetes, cat itu luntur, cat itu rusak, kemudian kita obati gejalanya, kita selesaikan gejalanya saja. Misalnya kita ambil ember, atau kita lap pakai sesuatu, pakai kain misalnya, atau kita tadah pakai ember gitu. Memang airnya perlahan tidak mengotori atau tidak membanjiri lantai. Tapi bukan berarti masalahnya selesai. Embernya bisa penuh. Ketika embernya sudah penuh, banjir lagi lantainya karena tetesan air. Sama ketika apotek kita omsetnya turun, kita dengan melihat itu kita langsung promo, menyelesaikan masalah, kita anggap dengan menyelesaikan gejala yang tampak. Ternyata ketika promonya selesai, trafficnya dan omsetnya turun lagi. Berarti kita sedang tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita kembali ke analogi ini, kalau air yang menetes di rumah ini itu adalah gejalanya, terus pertanyaannya, masalahnya apa? Masalahnya adalah gentengnya bocor ternyata. Gentengnya pecah, talangnya tersumbat. Sehingga air itu menetes. Nah, ketika kita sadar bahwa masalah utamanya yang menyebabkan air itu menetes adalah gentengnya yang rusak dan talang air yang tersumbat, kemudian kita selesaikan, kira-kira nih, air yang menetes tadi ikut hilang atau tidak? Boleh? Mas Eko kira-kira gimana Mas Eko? Mas Eko ada di sini?
Oh, tidak ada ya. Oke. Jadi, ketika akar masalahnya yang diselesaikan, maka gejalanya pun hilang. Nah, betul, Ibu Tanti ya. Betul. Sama. Omset yang turun, omset yang nggak naik, itu adalah gejalanya. Pertanyaannya, akar masalahnya apa? Itu kita akan bahas nanti. Bagaimana dengan pendekatan critical thinking ini, kita bisa menemukan akar masalah dari bagaimana menaikkan omset sehingga naik ratusan juta. Bukan naik ratusnya, mencapai ratusan juta. Ya. Nah, setidaknya ada beberapa tahapan dalam critical thinking ini yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah apapun ya. Sebenarnya nih konteksnya dalam permasalahan apapun dalam kita mengelola bisnis apotek kita. Nah, di sini konteksnya adalah bagaimana omsetnya bisa naik sampai ke titik ratusan juta. Teman-teman bisa pakai langkah-langkah ini, pola berpikir ini, framework ini, model ini untuk memecahkan masalah apapun yang ada di apotek teman-teman. Saya udah pakai ini ke berbagai klien saya. Dan alhamdulillah mereka mendapatkan dampak. Jadi teman-teman juga bisa melakukannya. Pertama, kita petakan dulu kondisi sekarang. Ya. Kondisi sekarang itu gimana? Dari omset kita. Kalau konteksnya omset. Dan kondisi yang diinginkan atau target. Ya. Petakan dulu kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan. Berikutnya, setelah kita tahu kondisi kita sekarang gimana, kondisi yang diinginkan seperti apa, kita akan melihat seberapa jauh kondisi sekarang jaraknya dengan kondisi yang diinginkan. Ibaratnya gini, teman-teman, Bapak Ibu semua. Kalau kita nggak tahu kita sedang di mana, dan kita nggak tahu kita mau kemana, kira-kira gerak nggak? Saya mau misalnya saya mau ke Yogyakarta. Atau kita tahu targetnya, kita mau omsetnya ratusan juta. Tapi kalau ditanya kondisi sekarang gimana? Nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu kondisi pastinya omset bulanan saya itu berapa. Atau, Mas Hendra mau kemana? Saya mau ke Jogja. Sekarang di mana? Saya nggak tahu pasti kondisi saya sekarang di mana, Mbak. Kira-kira ada orang yang bisa bantu tolong sampai ke Jogja nggak saya? Bingung kan yang bantuin? Sama. Kalau kita nggak tahu kondisi kita sekarang itu di mana, tapi walaupun kita tahu kita mau kemana, kita nggak akan sampai. Pertanyaan saya, ada yang udah tahu nggak kondisi sekarang itu di akhir bulan omsetnya berapa? Atau ada yang nggak tahu nggak kondisi akhir bulan di apoteknya itu omsetnya berapa? Saya harap teman-teman udah tahu ya. Dipetakan dulu kondisi sekarang gimana, kondisi yang diinginkan gimana. Setelah kita tahu, baru kita petakan masalahnya itu letaknya di mana. Setelah kita petakan, baru kita kumpulkan data. Dari masalah-masalah yang kita kira ini masalah, kita cari datanya. Nanti saya jelaskan lebih detail. Ini saya jelaskan dulu tahapannya. Setelah kita kumpulkan data, baru kita prioritaskan masalah yang mana yang mau kita selesaikan. Karena tidak semua masalah itu penting.
tidak semua masalah itu penting, Bapak Ibu. Percayalah sama saya. Kalau semua masalah itu penting, kita tidak akan punya waktu untuk menyelesaikan semuanya. Maka pilihlah yang paling penting, yang paling berdampak, yang paling berpengaruh terhadap omset. Kalau konteksnya menyelesaikan omset. Kalau semuanya kita anggap penting, walaupun itu tidak berkaitan dengan omset, maka percayalah apa yang kita lakukan tidak akan berdampak terhadap omset tersebut. Saya biasa gunakan prinsip 20-80% atau Pareto ya. Cari 20% masalah yang berdampak kepada 80% hasil. Cari 20% masalah yang berdampak kepada 80% hasil. Jadi nggak semua masalahnya kita harus selesaikan saat itu juga. Prioritaskan. Berikutnya, elaborasi solusinya apa aja ya dari masalah-masalah yang ada itu. Jangan langsung pilih salah satu, tapi buat dulu semua kemungkinan solusi. Baru kita prioritaskan. Maka langkah berikutnya adalah prioritaskan solusi. Tidak semua solusi yang ada di kepala kita perlu kita laksanakan. Karena waktu kita terbatas dan tidak semua solusi itu mempunyai dampak yang sama. Kalau Bapak Ibu punya waktu lebih dari 24 jam, silahkan. Lakukan semua ide dan solusi yang ingin Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan secara bersama-sama. Tapi kalau Bapak Ibu masih sama seperti saya, tidak punya banyak waktu, pilih satu solusi dari masalah yang ingin dipecahkan untuk dieksekusi. Satu aja. Nggak usah lebih dari satu. Nah, setelah itu, buat rencana aksi. Disusun rencananya bagaimana mengeksekusi ini sampai selesai. Nanti kita belajar lebih detail. Terakhir, evaluasi dan perbaikan. Evaluasi pakai data ya Bapak Ibu, bukan pakai rasa. Karena kita belajarnya critical thinking, bukan feeling thinking. Evaluasinya pakai data, pakai sebuah ukuran yang bisa kita nilai secara objektif. Perbaikan habis itu. Apa yang kurang, apa yang sudah baik, dan apa yang masih bisa ditingkatkan, dan apa yang perlu dipertahankan dari proses ini. Baru habis itu coba lagi. Petakan lagi masalahnya, lihat lagi solusinya, dan seterusnya. Mas Hendra belum terlalu mudeng. Oke, kalau memang Bapak Ibu masih ngawang gitu ya, ini wajar. Kita akan coba langsung lihat studi kasusnya gimana. Oke, langkah pertama, petakan dulu kondisi apoteknya sekarang omsetnya berapa. Kondisi sekarang misalnya anggaplah 50 juta. Kondisi targetnya atau kondisi yang diinginkan berapa? Misalnya anggaplah 150 juta. Berarti ada kesenjangan sekitar 100 juta. Dengan melihat gini aja kita udah tahu jaraknya seberapa jauh Bapak Ibu. Oh, jarak antara aku, kondisi sekarang, dan tujuanku itu lumayan jauh loh. Jadi nggak ngawang-ngawang, kayak nggak nggampangin juga, tapi nggak terlalu takut juga. Tidak sejauh yang kupikirkan. Karena terukur jaraknya 100 juta. Ibaratnya kilometer, aku di kilometer 50. Kalau mau sampai tujuanku ada di kilometer 150. Berarti harus berjalan 100 kilo lagi untuk mencapai tujuan. Jadi bisa terukur. Rasa khawatir, takut, putus asa berkurang. Karena bisa diukur jaraknya seberapa jauh. Nah, sekarang saya mau tahu. Ada yang udah punya kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan nggak? Tahun ini atau tahun ini mau target omset total tahunannya berapa?
Ada yang udah buat nggak? Ini mumpung Januari. Boleh komen di chat. Ada yang udah punya, kalau ada bilang ada, kalau belum bilang belum. Silahkan di komen teman-teman. Saya mau tahu nih. Yang tadi ikutan sudah ada. Oke, Ibu Desi sudah ada. Ibu Tati sudah ada. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Pak Krio udah ada. Kira-kira udah tahu nggak jarak antara kondisi sekarang? Belum, Ibu Sari belum ada. Oke. Udah tahu nggak jaraknya seberapa jauh? Yang tadi udah punya target, itu kan target ya. Kondisi sekarangnya kan tahu Mas. Oh, Ibu Desi udah tahu. Ibu Tati udah tahu. Oh, Masya Allah ya, luar biasa teman-teman. Ya, setidaknya teman-teman udah bisa mengukur jaraknya. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah kita tahu kondisi sekarang nih, kita tahu petanya jauhnya seberapa jauh Mas Hendra. Ya, jauh sekali Mas Hendra. Sudah tahu Ibu Alfi, Yuni ya. Sekarang bagaimana caranya saya menempuh jarak itu? Bagaimana kondisi sekarang itu lebih dekat dengan kondisi yang diinginkan? Maka dipetakan dulu. Ya. Bagaimana peran stok untuk meninjau target? Nah, ini dia. Kebetulan ada di sini, Ibu ya. Tadi Ibu siapa yang tanya tuh ya? Nah, ya. Ibu Kismawati. Nah, jadi petanya gini, teman-teman. Omset itu yang kita perlu petakan apa sih? Yang perlu kita tanyakan ketika memetakan masalah adalah apa yang mempengaruhi hasil. Kalau misalnya kita bicara permasalahan omset, maka apa yang mempengaruhi omset naik dan omset turun? Jawabannya ada dua. Nilai transaksi atau rata-rata transaksi per pembelian dan traffic atau jumlah yang berkunjung. Jadi, karena kita berbasis data, nanti kita coba gali lebih dalam masalah ini. Tapi kita petakan dulu. Ternyata omset itu yang mempengaruhinya hasilnya, omset naik dan omset turun, itu ada dua, Mas Hendra. Ada nilai transaksinya, berapa besar nggak orang satu kali beli itu berapa jumlah rata-ratanya. Kalau pembeliannya besar, satu orang langsung beli 50.000, 70.000 rata-rata transaksinya per hari. Ya, itu akan menaikkan omset. Ada juga traffic, kalau orang berbondong-bondong gitu ya, datang ke apotek kita, omset naik. Jadi ini bisa dikatakan jumlah transaksinya besar, trafficnya besar. Nah, pertanyaannya, traffic itu dipengaruhi hasilnya oleh apa, Mas Hendra? Traffic itu ada 3 faktornya, Ibu-Ibu. Teman-teman semua. Ada faktor seberapa banyak apotek di sekitar kita. Semakin banyak, maka market akan semakin punya banyak pilihan. Kedua, awareness. Tahu nggak apotek di tempat kita di lokasi tersebut ada apotek kita? Banyak nggak orang yang tahu bahwa di Pati ada apotek kita misalnya. Di lokasi rumahnya tempat usahanya Pak Krio ada apoteknya Pak Krio. Berapa banyak orang yang tahu? Jangan-jangan nggak tahu kalau di situ ada apotek punya kita. Nah, itu perlu, itu untuk meningkatkan traffic tuh. Masalahnya di mana nanti kita lihat datanya. Ketiga, traffic itu dipengaruhi juga oleh kepuasan pelanggan. Kalau pelanggannya nggak puas, satu kali datang, besok dia nggak datang lagi. Trafficnya jadi turun.
Nah, 3 faktor ini coba kita gali satu faktor aja. Kepuasan pelanggan itu dipengaruhi oleh apa sih? Pelayanan, karyawan kita. Pelayanan dipengaruhi oleh apa? Tuh. Pelayanan dipengaruhi oleh apa? Product knowledge, ya. Seberapa bisa dia menterapi? Efektivitas terapi yang diberikan oleh karyawan kita atau oleh apotek kita, atau sini product knowledge, pengetahuan terhadap produk, ya, dan keramahan, ya. Nah, ini semua berkaitan dengan sistem training. Udah nggak, kita bisa ngukur nggak sistem training kita bisa mengukur seberapa dalam karyawan kita punya pengetahuan produk. Jangan-jangan ketika ditanya penyakit tertentu dia bengong. Ketika ditanya mau jualan apa dia bengong. Atau dia hanya tahu beberapa produk yang nggak menghasilkan rata-rata transaksi yang besar. Maka kita perlu bertanya. Pernah nggak kita ukur pengetahuan obat, pengetahuan produk karyawan kita? Jangan-jangan masalahnya di sini. Pernah nggak kita punya nggak kita fasilitas yang bisa menampung keluhan pelanggan untuk melihat keramahan? Kemudian, faktor kepuasan pelanggan adalah apa lagi? Kelengkapan. Kelengkapan ini dipengaruhi oleh sistem order. Kalau barangnya nggak lengkap, dia mau beli banyak tapi nggak ada, dia harus ke apotek lain. Lama-lama dia beli di apotek lain karena apotek lain bisa satu kali jalan bisa dapat banyak produk yang dia butuhkan. Dia nggak perlu mampir apotek lain lagi untuk beli produk yang di apotek kita nggak ada. Maka ketika produknya lengkap, itemnya banyak, jumlah penolakannya sedikit, maka pelanggan puas. Ketika terapinya baik, pelanggan merasa cepat sembuh, tanda kutip, karena produk knowledge yang dimiliki oleh karyawan kita bagus, dalam, banyak, luas, dan juga pelayanannya ramah, maka mereka bisa jadi puas. Yang terakhir, yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah harga. Kita pernah nggak punya struktur harga? Gimana caranya pricing? Itu ada ilmunya, Bapak Ibu. Punya nggak kita data bagaimana produk apa yang kita kasih margin sekian dan produk mana yang kita kasih margin tipis? Jangan kita semuanya pukul rata 30% misalnya kayak gitu. Kita perlu punya data ini. Nah, bisa juga nilai transaksinya itu nggak naik. Jadi bisa trafficnya yang turun, bisa nilai transaksinya kecil. Orang beli cuma 15.000 rata-rata transaksinya. Ya, mau dia sampai 200 juta butuh lebih banyak orang yang beli. Kalau nilai transaksinya kecil. Tapi kalau nilai transaksinya 2 kali lipat, mungkin dia butuh traffic yang tidak terlalu banyak. Maka nilai transaksinya dipengaruhi oleh apa? Kompetensi dari karyawan kita untuk menjual. Kembali lagi kepada product knowledge dan sistem training dan rekrutmen. Nah, Yang bisa kalau kita kita udah jadikan satu aja, Pak Andi. kira-kira nih pertanyaannya. Nah, yang punya gap tadi nih. Yang tadi punya target omset dan punya Enggak, Mas Adi besok udah nggak berangkat. sekarang. Kalau saya tanya, kira-kira masalahnya di mana? Dari peta masalah ini. Silakan di komen teman-teman. Kira-kira ketemu nggak? Dari peta masalah ini,
masalah teman-teman ada di mana? Atau masalahnya sebenarnya saya nggak punya data, Mas Hendra. Atau di mana ini? Saya nggak punya data traffic, Mas Hendra. Saya manual masih, Mas Hendra. Nah, itu hubungi Mas Eko itu. Beli gampang apoteknya. Maka prinsip tadi di awal bahwa sesuatu yang tidak bisa diukur, maka tidak bisa di-manage. Sesuatu yang tidak bisa di-manage, tidak bisa diintervensi. Tidak bisa dilakukan tindakan. Maka teman-teman kalau nggak punya data, akan repot. Sekarang saya minta teman-teman boleh chat dari masalah yang ada tentang traffic ini. Kira-kira masalah teman-teman ada di mana? Silahkan di chat teman-teman, boleh? SDM yang melamar grade C, Mas. Masya Allah, ini gimana maksudnya? Oke, Pak Krio. Ayo yang lain. Terima kasih Pak Krio. Ada lagi teman-teman kira-kira masalah omset saya kenapa? Masalahnya di traffic atau nilai transaksi gitu deh. Singkatnya dulu. Teman-teman omsetnya segitu itu, trafficnya rendah, atau rata-rata transaksinya kecil gitu deh. Kelengkapan stok, G. Kompetensi sales kurang, training product knowledge, Masya Allah. Zia traffic. Nah, udah kelihatan kan? Kira-kira masalahnya di mana? Daya beli gimana, Mas? Daya beli itu sebenarnya tidak termasuk hal yang mempengaruhi omset. Kita bisa jual produk yang murah, tapi nilai transaksinya bisa besar. Satu. Kita bisa jual produk-produk yang murah, tapi trafficnya naik. Kalau memang rata-rata transaksinya kecil, ya trafficnya dinaikin. Kan tinggal gitu. Kalau trafficnya kecil, atau jumlah pelanggan dan marketnya kecil ya, rata-rata transaksinya dinaikin. Ya nanti kita kombinasi dengan itu. Tergantung bagaimana datanya teman-teman. Bocor, Mas. Gimana tuh bocor? Ya. Nah, setelah teman-teman punya petanya, maka selanjutnya adalah kumpulkan datanya. Misalnya tadi Mas Zia bilang trafficnya rendah. Rendah itu seberapa? Udah pernah diukur belum? Jangan-jangan nggak punya datanya. Cuma perasaan saya rendah deh, Mas. Gitu. Silakan teman-teman kumpulkan datanya. Data trafficnya berapa? Nilai transaksi rata-ratanya berapa? Jangan terpaku hanya satu masalah aja. Ini kan punya satu masalah nih di traffic katanya Mas Zia. Coba dibedah. Jumlah kompetitor, awareness orangnya, kepuasan pelanggannya gimana. Bisa jadi traffic rendah itu hanya gejala. Bisa jadi di kepuasan pelanggan. Bisa jadi di product knowledge. Karyawan yang berarti bisa jadi di trainingnya. Ya. Silakan teman-teman kumpulkan dulu, buat dulu petanya kayak gini. Oh, traffic saya rendah. Jumlah kompetitor berapa? Tulis jumlah kompetitor. Awareness-nya gimana? Seberapa orang yang tahu apotek kita ada di situ? Ada nggak datanya? Kemudian misalnya lagi kepuasan pelanggan gimana? Pernah nggak kita datang ke pelanggan atau kita punya fasilitas yang bisa mengukur kepuasan pelanggan? Atau bisa mengukur pelanggan yang balik lagi itu berapa persen? Jadi total misalnya nih kita punya traffic 150 sehari. Ya. Dari 150 ini mana yang pembeli berulang? Mana yang baru? Kalau pembeli barunya lebih banyak, lebih tinggi, bisa jadi mereka tidak puas dengan apotek kita. Tapi kalau pembeli
70% dari traffic kita adalah pembeli lama, berarti bisa dikatakan mereka puas dengan layanan kita. Silakan teman-teman kumpulkan datanya, jangan pakai asumsi saja. Nah, langkah berikutnya kumpulkan data. Dari semua tadi kumpulkan data. Nanti kita akan dapat tuh, oh dari traffic saya dapatnya 1.000 orang per bulan. Kemudian subfaktornya apa lagi nih? Jumlah kompetitor, kelengkapan harga. Coba disurvei. Nah, itu Pak Krio udah pernah ngukur. Keren Pak Krio. RO-nya dan solusinya journey consumer. Nah, itu keren tuh. Berarti udah tahu masalahnya di mana. Nah, kalau udah punya data, ya, kita udah punya data, mana masalah yang valid, mana yang cuma perasaan kita jadi masalah, dan letak masalahnya sebenarnya di mana, baru kita kasih prioritas. Kita tentukan prioritas. Yang mana dari seluruh masalah tadi, yang perlu kita selesaikan. Maka carilah masalah yang ada dalam kriteria mudah dan berdampak. Masukkan dulu semua masalah tadi. Tadi katanya Pak Krio, misalnya masalah traffic. Masalah traffic itu kan masih umum ya. Traffic itu silahkan dibongkar datanya. Terus masukkan dalam sini. Misalnya tadi salah satu masalah traffic adalah karyawan kurang tahu item obat dan terapi penyakit. Masukkan di sini. Kira-kira mudah diselesaikan atau tidak ya? Nah, berarti udah tahu setidaknya masalahnya Ibu ya. Nanti coba kita jawab. Saya lanjut dulu ya. Nah, mudah dan berdampak. Jadi masalah yang tadi muncul dan kita udah punya datanya, itu silahkan dimasukkan ke dalam sini. Mana yang masalahnya itu mudah diselesaikan dan ketika diselesaikan memiliki dampak. Masalah ini kompleks, Mas. Masukkan di bawah. Berarti yang masukkan yang sulit. Berarti di sini. Tanya, oh ini sulit dan kompleks masalahnya. Berdampak nggak kalau diselesaikan? Oh berdampak. Berarti kita bisa masukkan di sini. Sulit dan berdampak. Tanya lagi, masalah tadi traffic, kenapa? Oh, kayaknya masalah karena misalnya harga kurang kompetitif dari kompetitor. Kira-kira kalau masalahnya ini mudah diselesaikan atau sulit ya? Wah, karena kalau saya main perang turunin harga dan perang-perangin harga saja, maka margin saya tergerus. Ini masalah yang cukup sulit ini kalau saya selesaikan dengan perang harga. Kalau kita tangani hari ini, berdampak nggak terhadap traffic? Ya nggak begitu-begitu berdampak sih. Kalau karyawan saya masih nggak tahu obat yang untuk dijual itu apa aja. Ya, jadi masukkan dalam kategori ini. Kalau misalnya dia sulit dan tidak berdampak. Kalau dia mudah tapi tidak berdampak, misalnya orang kurang tahu apotek kita. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu butuh lebih dari traffic sekarang dulu. Saya mau fokus ke konsumen saya yang sudah ada dulu. Agar rata-rata transaksinya naik misalnya. Ya silahkan aja taruh mudah sih, tapi tidak berdampak. Ya. Jadi, masalah-masalah yang punya atau yang ada di dalam sini dan sini, itu diparkir dulu aja teman-teman. Nanti kalau ada punya waktu luang, dilihat lagi. Kita fokus kepada masalah yang kalau kita selesaikan dia berdampak menaikkan omset berkali-kali lipat. Misalnya 2 ini. Yang paling mudah dari 2 masalah ini yang kita bisa selesaikan dalam waktu 1 tahun misalnya, atau dalam waktu 6 bulan. Misalnya adalah ini. Kalau ini butuh waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya ya. Maka pilihlah
masalah yang ingin diselesaikan itu yang mudah dan bisa berdampak. Nah, kalau sudah, kira-kira untuk, misal kita pilih ini ya tadi ya, karyawan saya kurang tahu item obat dan terapi penyakit. Nah, ambil masalah ini, coba buat grup diskusi. Entah teman-teman buat grup diskusinya dengan karyawan, tanya karyawannya, gimana kamu pengetahuan obatmu? Ya Bu, rendah gini. Menurutmu gimana ya caranya biar teman-teman ini lebih paham? Ingat, solusi terbaik bukan dari mulut kita Bapak Ibu. Solusi terbaik dari mulut mereka. Karena mereka yang akan menjalani. Kalau motivasinya dari kita, ini product knowledge-nya kurang ya, kita besok ikut bla 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 bla. Mereka nggak akan mau. Mereka akan ikut tapi mereka nggak akan bisa belajar. Karena bisa jadi tipe cara mereka belajar berbeda-beda. Nah, silakan teman-teman brainstorming atau diskusi dulu dengan karyawannya mungkin. Kalau memang mau, libatkan mentor. Libatkan teman-teman yang lebih senior. Teman-teman yang lebih paham tentang konsep bisnis. Teman-teman yang HR, tanda kutip. Yang paham tentang human resource, terutama training misalnya. Gimana nih meningkatkan product knowledge. Nah, nanti ketika diskusi akan muncul beberapa opsi. Biarin aja. Kita buat di fase ini fokusnya bukan menghakimi solusi yang muncul. Misalnya ada karyawan kita ngomong, Pak, lebih baik kita ikut ini, Pak. Weh, jangan mahal misalnya kayak gitu. Biarin aja dulu, masukin aja dulu dalam list. Jangan pernah menghakimi solusinya jelek, buruk, nggak masuk akal di fase ini. Fase ini adalah fase kreatif. Nggak boleh analitis. Fase di mana otak kita dibiarkan memikirkan segalanya tanpa ada batasan. Jadi biarkan apapun ide yang muncul dicatat dulu. Dari hasil FGD-nya, dari hasil diskusinya, dari hasil merenungnya, dari hasil menirunya. Terserah. Teman-teman tulis dulu semuanya. Dan jangan langsung memutuskan. Kayaknya aku mau ini. Jangan. Di fase ini, tulis saja dulu semua. Ya. Setelah dapat banyak solusi, potensi solusi, langkah selanjutnya adalah tentukan prioritas. Dari seluruh solusi yang ada, masukkan lagi ke dalam diagram ini. Mudah dan berdampak. Mana yang paling mudah dan paling berdampak? Berarti kalau semakin ke kanan semakin berdampak, semakin ke kiri makin tidak berdampak, sia-sia, sibuk. Ya, ini sama dengan sibuk tanpa arti. Energi habis, uang habis, tapi tidak ada bukti. Hasilnya 0. Itu hal-hal yang di sebelah kiri. Semakin ke atas berarti semakin mudah. Easy peasy. Gampang dilakukan. Siapapun bisa, nggak perlu butuh bantuan siapa-siapa. Kita bisa melakukan, tim bisa melakukan. Berarti itu mudah. Kalau sulit, berarti kompleks langkahnya, butuh banyak skill. Saya belum punya skill itu, harus belajar skill baru dulu, baru bisa melaksanakan. Atau butuh hire mentor atau sejenisnya. Berarti itu sulit. Maka pilihlah atau petakanlah solusi-solusi tadi, masukkan dalam kantong-kantong ini. Mana yang mudah dan berdampak, mana yang mudah dan berdampak, mudah tapi tidak berdampak, sulit tapi berdampak, sulit tapi tidak berdampak. Dari solusi tadi mana? Misalnya ambil salah satunya yang paling mudah. Misalnya poster. Anggaplah gitu ya. Dimasukkan dalam sini. Oh, ini poster aja deh dulu sementara untuk 1 bulan atau 2 bulan pertama. Nanti kita lihat deh dampak poster. Pengobatan penyakit umum di ruang racik misalnya kayak gitu terhadap peningkatan pengetahuan product knowledge. Kalau sudah kita dapat satu solusi, jangan langsung dikerjakan, membabi buta karena semangat.
kita perlu ada proses namanya perencanaan. Dalam perencanaan yang perlu kita tentukan adalah rencana pelaksanaannya kapan. Atau langkah-langkah untuk mencapai poster itu tertempel, itu apa aja? Oh, perlu 3 langkah. Kita perlu tentukan kapan rencana ini finish, kapan targetnya ini selesai dieksekusi. Setelah itu langkahnya apa aja, kita mundur nih. Kalau ini hasilnya, supaya bisa ke sini saya perlu kemana dulu. Nah, dimundurin. Kalau saya mau ke Jogja, sekarang di ini, saya perlu naik apa dulu? Perlu naik angkutan berapa kali? Nah, itu dipetakan dulu. Perlu naik, misalnya kalau saya dari Kalimantan, saya perlu naik kapal dulu, habis itu naik pesawat, habis itu naik taksi misalnya. Atau naik, kalau di sini sebutnya angkot gitu ya, untuk sampai ke Jogja. Nah, dipetakan dulu. Untuk mencapai solusi tadi, perlu langkah-langkah apa aja. Baru kita catat waktunya kapan. Tepatnya kapan langkah itu dilakukan. Misalnya di sini ada 3 langkah. Ada 2 langkah ya. Pertama, perlu desain poster dan kumpulkan dulu materinya. Jangan sampai yang ditempel di poster itu nggak valid. Salah. Maka, setelah kita tetapkan waktunya, kegiatannya apa aja, kita perlu tetapkan outcome atau hasil dari tahapan-tahapan tadi. Tahapan tadi dikatakan selesai kapan? Harus jelas. Misalnya, kumpulkan materi. Outcome-nya apa? Ada modul sebagai dasar pembuatan materi atau poster. Tadi nih, misalnya Pak Krio. Pak Krio tadi contohnya adalah solusinya journey konsumen. Nah, journey konsumen ini langkah-langkahnya apa aja? Outcome-nya itu apa dari setiap langkahnya? Perlu dipetakan. Langkah itu dikatakan berhasil itu kapan? Nah, kalau sudah kita tahu hasilnya dan kapan dilaksanakan, kita perlu tetapkan PIC-nya. Siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggung jawab. Misalnya di sini yang ngumpulin materi, penanggung jawabnya PIC-nya Aidil. Ya. Berarti yang mengerjakan Aidil, saya akan tanya proses ini kepada Aidil. Sudah selesai belum? Tanggal sekian. Jadi jangan tanya ke semua orang tentang proses itu. Yang tidak berkaitan akan bingung. Orang akan komunikasinya jadi tidak tentu arah. Si Aidil juga bingung. Aku disuruh apa memangnya? Tetapkan dulu PIC-nya siapa, penanggung jawabnya siapa yang mengerjakan tugas tersebut. Dan dimonitoring. Nah, perlu 4 komponen ini. Waktu pelaksanaan, kegiatannya apa saja, outcome-nya apa, dan PIC-nya siapa. Baru setelah itu, laksanakan. Setelah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya evaluasi. Evaluasinya berdasarkan data. Sekali lagi, wajib data loh. Jangan pakai rasa-rasa. Kayaknya apotek udah mulai naik trafficnya. Oh iya, naik dari 1000 jadi 1500. 500 ini dari mana ya? Oh, nggak tahu. Nah, itu perlu tahu 500 ini datangnya dari mana. Traffic baru, traffic lama. Jangan-jangan 500 ini datang karena secara organik. Nggak ada sangkut pautnya dengan program yang kita lakukan. Ya berarti kebetulan. Semua proses yang kita lakukan tadi, ini, dan ini, itu harus punya ukuran, harus punya outcome. Dan outcome-nya perlu berdasarkan data. Nah, kalau dari sini, anggaplah dari hasil penempelan poster tadi, dari 30% itu naik
pengetahuannya di 70%. Berarti kita perlu punya evaluasi tentang product knowledge. Ada yang udah pernah buat kuesioner nggak? Dari berapa item yang karyawan kita paham, tahu. Atau dari 100 penyakit umum yang ada di apotek, berapa penyakit yang mereka tahu terapinya. Ada yang udah pernah ngukur product knowledge dari karyawan masing-masing? Atau dari masalah yang teman-teman dapatkan udah pernah diukur nggak? Masing-masingnya itu gimana? Kalau belum, nah saatnya diukur. Nah, setelah kita tahu before dan after-nya, kita bisa lihat apakah intervensi kita, langkah yang kita lakukan, itu bisa menaikkan omset dari 50 juta atau enggak. Hasilnya misalnya anggap 80, berarti kita perlu evaluasi. Berarti akar masalah mana yang lebih berdampak kalau aku selesaikan? Kalau dia sampai di 150, berarti memang masalahnya pada product knowledge. Setelah misalnya nih, seluruh langkah ini berhasil menaikkan ya kondisi yang sekarang dan kondisi yang diinginkan itu tercapai, maka kita bisa namanya standarisasi. Berarti proses ini boleh kita standarisasi. Valid nih proses. Jadi harus ada proses evaluasi, training karyawan, dan lain sebagainya untuk memastikan product knowledge. Karena product knowledge berpengaruh terhadap kenaikan omset kita. Berarti harus ada standarisasi prosesnya itu. Begitu seterusnya. Kalau Bapak Ibu dapat masalah baru, solusinya berhasil, kita udah punya langkah-langkahnya, langkah-langkah itu distandarisasi, dibuat SOP, direkam, di-upload. Jadi sebuah standar operasional prosedur apotek kita. Dan kita perlu petakan berarti di sini. Selain SOP apa kita dapat? Standar kompetensi. Jadi kalau untuk mencapai omset karyawan kita, omset apotek kita 150 juta misalnya, berarti karyawan kita minimal perlu punya pengetahuan obat 70% dari total obat yang ada di apotek misalnya. Atau 70% dari 100 penyakit yang ada di apotek misalnya. Kalau di bawah itu berarti mereka perlu di training ulang atau tidak diperpanjang kontraknya. Hidup kan jadi lebih bahagia. Kita tahu karyawan kita punya standar kompetensi untuk menjawab tantangan yang ada di apotek kita. Ya kalau misalnya soalnya kelas 5 ya dia harus lulus dulu. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jangan dia punya kompetensi anak kelas 1 SD baru belajar tambah-tambahan. 1 tambah 1, 2 tambah 2. Kita kasih tantangan perkalian. Ya anak kelas 1 buyar. Nggak bakal bisa lulus ujian kelas 5. Ya sama. Karyawan kita juga begitu. Dia kompetensinya di bawah standar untuk mencapai tantangan yang kita inginkan. Karena untuk mencapai tantangan tersebut, dia perlu punya pengetahuan 70%. Dia masih 30%. Kita kasih tantangan, ya buyar. Mau kita tekan, mau kita marah-marahin, mau kita ancam, kamu akan saya pecat misalnya, saya akan SP1. Ya dia nggak akan bisa menjawab tantangan itu karena kompetensinya kurang. Bukan attitude-nya. SOP udah punya, tapi kompetensinya nggak bisa menjalankan SOP itu. Itu jadi permasalahannya. Ya. Jadi, teman-teman bisa gali lebih dalam lagi tentang apa sebenarnya masalah yang ada di apotek masing-masing dengan pendekatan ini. Sekian dari saya kembalikan kepada Mas Eko, tapi sebelumnya saya minta ada kali ya insight 1-2 orang dari materi saya. Silakan siapa yang mau menyampaikan insight-nya. Oke, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan ya. Sebelum nanti
saya beri waktu untuk Mas Hendra untuk memberikan semangat untuk Bapak Ibu semuanya malam hari ini. Ya, oke. Ada yang ingin bertanya? Siapa tahu yang ingin Boleh. ngobrol langsung dengan Mas Hendra? Ada Bapak Ibu? Silakan. Masya Allah, keren banget Mas Hendra, sangat menginspirasi Ibu Tati. Masya Allah. Sepertinya besok hadir di Depok ya Bu Tati ya. Gitu. Ya Mas, ya. Oh, Masya Allah, siap. Ibu Nanti Tati anakku nanti monggo. ikut. Nanti anakku yang ikut Mas. Oh iya, siap, 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 siap. Ibu, Em, malam hari ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diobrolkan dengan Mas Hendra, monggo. enggak sih, saya jujur terkaget-kaget aja. Gimana tuh Bu? Kaget-kaget gimana Bu? Yang memang saya udah punya pikiran sih, memang produk knowledge iya, 100 iya, Ya. gitu kan. Tapi begitu tadi apa ya, didatain sampai detail gitu. Jadi saya termangu-mangu banget gitu. Oh iya, memang harus saya eksekusi. Memang udah ada di benak sih Mas, cuman memang Mm-mm, masih belum gitu loh. mm-mm, Itu sih. Ya kalau dari target sih udah ya, tapi memang itu yang akan mencapai dengan adanya product knowledge, kita training. Mudah-mudahan sih cepat tercapai, bukan tercapai, cepat tercapai. Itu sih Mas Indra. Terima kasih banyak Mas Indra. Oke, Bu Tati, sama-sama. Ada lagi yang mau menyampaikan pembelajarannya? Ada pertanyaan kayaknya Mas di chat. siap. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sari. Mas Hendra mau nanya, apakah inventory arrangement mempengaruhi walaupun product knowledge karyawan itu mencukupi? Monggo, Mas Hendra. Jawabannya benar, Bu. Pak Mas Arya tadi. Jawabannya mempengaruhi. Ibarat kata nih, kita punya tentara nih. Tentara Republik Indonesia mau perang. Tapi pelurunya kurang. Kira-kira kalah atau menang? Pelurunya kurang, kita udah lengkapi, dia udah kita latih untuk bagaimana menggunakan senjata ini. Kita udah latih bagaimana bela diri. Dia lulus dengan nilai terbaik. Tapi ternyata kurang nih. Senjata yang dibawa nggak mencukupi karena dananya kurang. Kalah cepet, iya bener. Mau pintar apapun kalau inventory-nya. Jadi ibaratnya kalau karyawan kita itu tentara, dia butuh pengetahuan. Nah, betul, dibantai, bener. Dan juga dia butuh sumber daya. Nah, sumber daya itu datangnya dari tadi. Senjatanya sales itu karyawan kita di depan itu adalah obat. Nah, berarti bagaimana manajemen perputaran obatnya? Paretonya gimana? Nah, itu profitnya itu dimasukkan kembali nggak ke dalam jadi teman-teman perlu tahu namanya pola begini teman. Jadi yang tadi bilang modal dikit mungkin saya kasih sebuah. Jadi kan ketika kita jualan itu kan omset ya. Omset itu akan dikurang HPP, harga modal ya. Modal itu akan mendapat namanya laba kotor atau gross profit. Nah, gross profit ini ya akan dikurangi lagi sama operasional, gaji dan lain-lain. Ya kan? Operasional setelah itu dapat namanya laba bersih. Bagi yang modalnya sedikit atau kita bilang net. Bagi yang modalnya dikit, net ini nggak boleh langsung dimakan sama ownernya 100%. Tapi harus dinaikkan. Nambah ke sini. Beli modal lagi. Jadi nanti menggulung. Bisa misalnya sistemnya 70% untuk 70% kita ambil, 30% kita naikkan lagi jadi modal. Jadi lama-lama modalnya tambah besar. Nah, itu berarti
sistem Paretonya harus benar dulu biar ada profit. Kalau kita pesan barang yang nggak laku, ya nanti jadi modalnya tertahan jadi barang. Gitu. Semoga bisa menjawab yang tadi modalnya. Oke, satu orang lagi kali Mas. Silakan. Mas Eko kalau mau ada lagi. Mas Indra, Mas Indra, Oke, ini siapanya? Mas Indra, Oke. Mas Indra, Konversi nih, Piro. Mas Indra, Oke, Bu. Ya, monggo Ibu. Mas Indra, Misalnya kebutuhanmu Piro gitu. Nah, Mas Indra tadi Mas. ya, monggo Bu Tati, monggo. Tadi nambahin yang Mas Hendra tadi ya, Oke. itu setuju banget. Karena jujur waktu pas tahun kemarin, itu bulan Juni, itu memang untuk stok saya, memang saya Pareto, tapi saya nggak concern itu Mas. Memang modal saya juga belum gede. Tapi begitu saya konsentrasi di Pareto A, terus saya mau ambil paling laris 0 sampai 50. Nah, itu yang saya konsentrasi, itu naiknya lumayan signifikan, Mas. Nah, Sehingga dari bulan Juni ya, Juni 3 bulan saya udah nyampe di atas 100 juta. nah itu testimoni benar. langsung dari Bu Tati itu. Itu benar. Ini yang saya terap. Betul, Bu benar Tati. banget. Modal saya terbatas. Sekarang jadi Pak Anies sempat ngomong, kalau memang pengen omset 100 juta, 150 juta, ya stoknya ditambah. Cuman kemarin kan saya mikir, saya mau tambahnya apa gitu kan. Begitu Pak Anies ngomong, coba Bu, konsentrasi Pareto A. Benar, saya olah di situ. Saya olah cuman Pareto A yang benar-benar laris. 1 sampai 100 deh. Memang Pareto A saya kurang lebih sekitar 500 ya. Tapi saya benar-benar yang 100 itu yang saya garap. Nah, dalam waktu 3 bulan itu saya mencapainya ada di atas 100. Dan sekarang udah ini banget gitu loh. Makanya tadi waktu pas Pak Indra tanya ya, akhir tahun ini itu udah 100% nanti naiknya dibanding Desember besok. Nah, mantap Bu Tati. Itu sih Mas. Jadi nambahin itu benar-benar itu resep itu dijalani deh buat teman-teman. Jadi jangan patah semangat. Oh, modal kecil. Benar, modal kecil begitu untung pindahin terus nambah omset. Jadi sekarang stok saya sekarang itu udah 136 juta saat ini. Nah, padahal awal tahun kemarin Juni itu baru cuma 60 juta. Dari mana nambahnya? Ya dari itu nambah. Nah, karena omset nambah stok nambah. Yang mana yang tambah? Pareto A yang saya tambah. betul Bu Tati. Itu Mantap. Mas, tambahan itu Mas. Betul. Testimoni langsung nih dari Bu Tati 3 bulan aja teman-teman. Saya pernah cobain ke beberapa business owner 2 bulan teman-teman. 2 bulan kalau konsisten. Dan datanya valid ya, sekali lagi datanya valid. Kalau teman-teman nggak punya data valid, mohon maaf. Misalnya data Paretonya masih pakai manual. Belum pakai komputerisasi. Saya rasa Paretonya nggak valid. Jadi nggak akan berdampak. Kalau Paretonya teman-teman valid, profitnya dimasukkan lagi jadi modalnya nambah gede. Saya pernah testimoni lagi dari 40 ke 90. Ya. Oke. Teman-teman harus punya data. 10 obat dengan margin tertinggi tiap bulan, dengan omset tertinggi itu apa aja, produknya apa aja. Harus punya tuh datanya, tiap bulan diupdate atau per 3 bulan diupdate. Oke, cukup Mas Eko. Saya mau satu lagi deh yang kasih insight selain Bu Tati. Apa yang didapatkan dari sesi saya ini? Boleh satu orang lagi? Oke, siap. Terima kasih Bu Tati atas insight-nya malam hari ini. Jadi ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi sepertinya belum bisa terjawab di malam hari ini. Tapi sudah Mas Eko save pertanyaannya Bapak Ibu yang tadi menuliskan pertanyaan di atas ya. Ada dari siapa tadi? Mas Edi. Kemudian ada dari Mbak Sari, ada Mbak Kisma gitu ya. Terus ada siapa lagi? Nah itu sudah Mas Eko capture. Nanti insya Allah akan kita jawab entah melalui webinar seperti ini lagi di minggu depan atau kita jawab secara eksklusif di grup atau via Japri,
Gitu Bapak Ibu. Dan coba sebelum Mas Eko akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, Mas Eko ingin mendengarkan insight terlebih dahulu kembali. Jika masih ada Mbak Tantin, boleh memberikan insight malam hari ini yang didapat dari yang disampaikan oleh Mas Hendra apa coba ya. Mbak Tantin masih ada di Ya, masih ada, Mas. Oke, monggo Mbak Tantin. Ya, hari ini luar biasa ya. Saya selalu mengikuti Zoom Mas Hendra ini. Perkenalkan Mas, saya Tantin dari Bandung. Ya, jadi dulu Mas Hendra itu pernah juga memberikan materi ini ya. Jadi udah lama banget sih itu. Saya ingatnya udah lama banget. Jadi saya langsung terapkan Pareto. Nah, kemudian saya modifikasi ini Mas. Jadi saya modifikasi dengan sistem kuadranisasi. Jadi saya bikin kuadran dari produk yang terjual di apotek saya. Nah, kemudian saya perbanyaklah di Pareto A, kemudian dengan yang fast moving. Seperti itu. Karena seperti kayak kursi roda itu kan, pasti kan Pareto A ya, karena marginnya pasti besar gitu ya. Tapi dia tidak fast moving seperti itu. Jadi saya mix dari materinya Mas Hendra ini, dampaknya juga sangat luar biasa sih. Kenaikannya itu bisa kayak menyesal gitu. Kenapa nggak dari dulu ya gitu. Kenaikannya kayak menyesal. Kenapa nggak dari dulu? Iya Bagus gitu. kata-kata yang bagus. Iya, jadi waktu tahu formula itu memang yang pertama dari Mas Hendra, terus kemudian saya berpikir untuk membuat sistem penjualannya tadi untuk saya bikin kuadranisasi seperti itu, Mas. Gitu. Tapi boleh nggak Mas saya tanya, Mas? Boleh, boleh. Kalau misalkan seperti di apotik ya, saya tuh ada satu outlet yang kok omsetnya tuh mentok gitu loh. Sebenarnya nggak turun, terus juga naik tapi nggak naik banget. Padahal udah apakah ini titik jenuh ya Mas ya gitu. Nah, bagaimana sih Mas kita tahu apakah ini sudah di titik jenuh, terus mengukurnya itu kira-kira dari mana Mas? Seperti itu. Terima kasih Mas Hendra. Kita perlu tahu, pertama kita bisa googling dulu di lokasi itu jumlah penduduknya berapa. Kemudian kita bisa juga ukur dari data yang kita punya. Bagaimana, apakah dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun belakangan trafficnya itu tetap di situ. Kalau trafficnya tidak bertumbuh, bisa jadi marketnya sudah penuh lah ibaratnya. Maka untuk menaikkan omset tidak bisa menaikkan traffic, berarti menaikkan rata-rata transaksi. Bukan berarti kalau marketnya udah mentok itu nggak bisa naik trafficnya, nggak bisa naik omsetnya maksud saya. Maka strategi kita adalah kita bisa naikkan rata-rata transaksi. Itu sih. Silakan nanti digali lagi datanya ya. Silakan dicari data di googling aja berapa jumlah penduduknya. Biasanya itu normalnya apotek kita dikatakan leader di lokasi itu kita bisa sampai 30 sampai 40% dari total penduduk. Itu udah dikatakan market leader. Jadi misalnya penduduknya ada 100, berarti 30 orang belanja di tempat kita secara rutin dan dia pelanggan rutin, berarti udah kita termasuk market leader yang ketika tidak ada kenaikan traffic di situ, berarti bisa dikatakan marketnya udah penuh. Nggak bisa, biasanya nggak mungkin lebih dari 30-40%, maksimal tuh 40% dari total penduduk yang ada di daerah tersebut. Kalau jarang sekali saya temukan 40% yang ada di lokasi tersebut. Misalnya nih penduduknya ada 100, dia bisa setengah dari penduduknya belanja di tempatnya dia secara rutin, trafficnya, itu kayaknya saya belum pernah menemukan. Jadi kalau market kita udah 30% dari total penduduk, berarti sudah dikatakan udah marketnya udah mentok lah. Jumlahnya nggak akan mungkin naik trafficnya. Jadi kita mainnya di rata-rata transaksi. Tapi kalau belum 30% dari total populasi,
maka kita bisa masih naikin traffic. Berarti trafficnya masih bisa dinaikin lagi. Begitu kurang lebihnya. Terima Oh, kasih. iya, terima kasih Mas Hendra. Berarti memang harus ini ya, ambil datanya di kelurahan gitu ya Mas ya? Di Bisa desa. kelurahan, googling aja juga bisa. Oh, googling aja. Oke. Ya, terima kasih Ini atau banyak pakai Mas Hendra. Siap, terima kasih Mbak Tantin. Mas Hendra, Mbak Tantin ini salah satu owner yang selalu mengikuti ilmu-ilmu dari BBA, tapi beliau ini adalah ahli eksekusi, Mas Hendra. Jadi ilmu apapun yang diberikan oleh siapapun yang menjadi pengisi di BBA, beliau eksekusi di lapangan. Jadi yang menjadikan teman-teman itu kok rasanya tidak bertumbuh terus ya, padahal belajar terus gitu, Mas Hendra. Ternyata eksekusi di lapangannya yang kurang begitu, Mas Hendra, begitu. Jadi saya apresiasi banget Mbak Tantin, keren banget dalam jangka waktu 1,5 tahun beliau berkecimpung di dunia apotek. Ini saya nggak tahu ya, ini mohon izin Mbak Tantin, saya sampaikan bahwa sebentar lagi akan grand opening outlet yang ke-6 dalam jangka waktu 1,5 tahun, Mas Hendra. Dan yang saya salut itu yang saya salut bahwa Mbak Tantin itu adalah eksekutor yang luar biasa di bisnis apotek, tetapi beliau selalu kalau bahasa Jawanya andap ansor, terus mau belajar begitu, Mas Hendra, luar biasanya. Matur nuwun Mbak Tantin, kita sudah selalu dibersamai terus. Mbak Tantin semoga diberi kesehatan dan juga kelancaran semuanya untuk bisa buka lagi di banyak tempat begitu, Mbak Tantin. Begitu. Dan juga terima kasih teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini. Kalau dari kami ada kurang-kurangnya dan ada salah-salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili teman-teman BBA. Mengucapkan terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Tantin, Terima Mas kasih Hendra, Mas terima Eko. kasih Mbak Desi. Kemudian Dokter Asep, terima kasih Mas Huda, terima kasih. Assalamualaikum, izin pamit. Saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi, patah hati tersenyum setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Wujudkan visi, melangkah tak hanya bermimpi, gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi, bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan, kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan, integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh, ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana, raih mimpi seperti Mary Riana.